Hari ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pertemuan 29 Mei 2023. Alasan pembenar khusus terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding. Pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang kedua ada pencemaran demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri. Pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang kemudian yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan. Pasal 314 KUHP. Kemudian alasan pembenar di luar undang-undang. 1. Hukum disiplin dari orang tua atau guru. Kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, dan penyelidik ilmiah. Kemudian ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Misalnya Ares Hokrat tentang dokter hewan, junto putusan MA tentang Markus Effendi. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 1. Alasan pemaaf umum, ketidakmampuan bertanggung jawab, pasal 44 KUHP, daya paksa dalam arti sempit, pasal 48 KUHP, bela paksa yang melalui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP, perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Alasan pemaaf khusus yaitu 1. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, pasal 110 ayat 4 KUHP. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, pasal 163 ayat 2 KUHP. Tidak melaporkan kepada yang berwajib yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, pasal 166 KUHP. Pencurian antara suami istri, pasal 367 ayat 1 KUHP. Insubordinasi tidak jadi, pasal 464 ayat 3 KUHP. Alasan pemaaf di luar KUHP. 1. Tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu tidak harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap paksaan yang tekanannya tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa absolut yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Daya paksa relatif yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3. 1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum, contoh Ares Papan Karnindes. Kemudian kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kepentingan kewajiban, contoh Optician Ares 1932. Kemudian ada pertentangan antara dua kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam kurun waktu yang sama. Kemudian ada bela paksa atau nutwer. Bela paksa atau nutwer diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya: 1. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum yang ditentukan secara eliminatif, yaitu dari diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau nowhere exist diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan, jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya, yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nutwer exist harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, bingung,
Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga Wetelic for Script yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan yang melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori untuk melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga amtelijk bevel yang dibedakan dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melakukan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Pemerintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari 1. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu 1. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum materi atau ares dokter hewan. 2. Tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Kedua, menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin. 2. Persetujuan dari orang yang dirugikan. 3. Dengan menggunakan alasan pemaaf.